Selamat malam pemirsa. Tensi perang Timur Tengah kini sementara waktu mereda setelah Presiden Trump dan Iran sepakat melakukan gencatan senjata. Sementara Zionis Israel dan Lebanon pekan ini juga mencapai kesepakatan serupa. Namun jangan lupa pemirsa bahwa eskalasi konflik bisa saja naik sewaktu-waktu dan kita pun harus terus waspada terhadap dampaknya. Dan buktinya perundingan Islamabad, Pakistan antara pemerintah Presiden Trump dan Iran kandas. Perundingan Washington antara Zionis Israel dan pemerintah Lebanon juga diperkirakan tidak bisa berdampak efektif karena berhadapan dengan kelompok pejuang Hizbullah. Salah satu dampak perang Timur Tengah adalah lonjakan harga aftur global akibat pasokan minyak dunia yang tersendat. Jelang pelaksanaan ibadah haji 2006 pemirsa, lonjakan harga aftur memicu permintaan kenaikan harga tiket dari maskapai penerbangan. Dan pemirsa, di segmen terakhir nanti Top Report menyoroti kasus terkait dengan dugaan korupsi sejumlah kepala daerah. Baru setahun berkuasa, mereka berpotensi masuk penjara. Apa kira-kira persoalan di balik fenomena ini? Bersama saya, Hamdan Al-Kafi, inilah Top Report selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, menyusul gencatan senjata yang disepakati antara Presiden Trump dan Iran, pekan ini Zionis Israel dan pemerintah Lebanon juga menyepakati gencatan senjata. Namun banyak yang menyaksikan perdamaian ini akan permanen karena perundingan tidak melibatkan kelompok pejuang Hizbullah. Di tengah perundingan di Washington ini, serangan di Lebanon dan Israel masih terus berlanjut. Justru muncul kekhawatiran hasil perundingan Washington yang menuntut pemerintah Lebanon menghancurkan kekuatan militer Hizbullah bisa memicu perang saudara di Lebanon. Selama ini serangan Hizbullah ke Israel adalah aksi balasan atas penjajahan Zionis Israel di Palestina dan dukungan terhadap Iran. Zionis Israel pun menggempur habis-habisan Lebanon Selatan yang berbatasan langsung dengan wilayahnya. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Inilah salah satu potret kebrutalan Zionis Israel yang menyerang pusat palang merah Lebanon di kota Tyre. Tampak ambulans hancur dan tim darurat berkumpul di lokasi. Komite Internasional Palang Merah menyatakan keprihatinan atas serangan yang menewaskan tenaga medis dan merusak fasilitas kemanusiaan. Saat Iran dan Amerika Serikat tengah menghentikan serangan, rakyat Lebanon justru makin diliputi ketegangan. Zionis Israel melancarkan gelombang serangan udara untuk menggempur 100 sasaran dalam waktu 10 menit saja. Serangan ini merupakan operasi paling masif yang pernah digelar Zionis Israel di Lebanon. Salah satu serangan Zionis Israel menghantam kawasan komersial dan perumahan yang ramai di pusat kota Beirut hanya beberapa jam setelah pengumuman gencatan senjata antara Iran dan Presiden Trump. Pemerintah Lebanon menyatakan setidaknya lebih dari 200 orang tewas dan ribuan lainnya terluka. Petugas penyelamat menyingkirkan puing-puing yang masih berasap dan menyisir reruntuhan untuk mencari korban selamat. Menurut pemerintahan Presiden Trump, Lebanon tidak masuk dalam kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran, sehingga Amerika Serikat tidak mempersoalkan bila serangan ke Israel ke wilayah Lebanon tetap berlanjut. Padahal sebelumnya, Presiden Trump mengkonfirmasi bahwa Israel akan mengurangi serangan ke Lebanon. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu put out a statement last night in support of the ceasefire, in support of the United States' efforts, and he's also assured the president they'll continue to be a helpful partner throughout the course of the next 2 weeks. Is there any thought, though, that the president might like to see Lebanon included in a future date, given that it seems to be causing or potentially undermining the Iran ceasefire? Again, this will continue to be discussed, I am sure, between the President and Prime Minister Netanyahu, the United States and Israel and all of the parties involved, but at this point in time, they're not included in the ceasefire deal. Serangan Zionis Israel membuat rakyat Lebanon mengungsi. Sebuah lapangan sepak bola kini berubah menjadi lautan tenda. Lapangan ini beralih fungsi untuk menampung ratusan warga yang mengungsi dari desa-desa terdekat. Kondisi pengungsian ini jauh dari kata layak. Hujan deras yang mengguyur dalam beberapa hari terakhir membuat atap lapangan tertutup ini bocor. Air merembes masuk ke dalam tenda dan menggenang di atas rumput sintetis. Padahal Lebanon saat ini tengah mengalami cuaca dingin.
Organisasi bantuan terus berupaya menyediakan makanan dan layanan kesehatan. PBB menyatakan bahwa fasilitas dasar seperti air dan listrik kini sangat terbatas. Pemerintah Lebanon resmi mengajukan pengaduan ke PBB menyusul gelombang serangan udara Israel yang kian mematikan. Militer Israel mengklaim menargetkan situs milik Hezbollah. Namun kenyataannya, bom jatuh di kawasan padat penduduk dan area komersial saat jam sibuk. Pemerintah Lebanon menegaskan serangan Zionis Israel merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Kepala Hak Asasi Manusia PBB mengecam keras serangan terbaru Zionis Israel di Lebanon yang disebut sangat mengerikan. Lebih dari 1.700 rakyat Lebanon tewas dalam perang yang telah berlangsung lebih dari 5 minggu. UN Human Rights Chief Volker Turk says the scale of the killing and destruction in Lebanon today is nothing short of horrific. Such carnage, hours after agreeing to a ceasefire with Iran, defies belief. It places enormous pressure on a fragile peace which is so desperately needed by civilians. Mass casualties have been reported and hospitals overwhelmed. A UN human rights team at the site of one of the strikes in the capital describes a scene of devastation and seeing several dead bodies amid the rubble. International humanitarian law spells out clearly that civilians and civilian infrastructure must be protected. There must be prompt and independent investigations into all alleged violations and those responsible brought to justice. Efforts to bring peace to the wider region will remain incomplete as long as the Lebanese people are living under continuing fire, forcibly displaced, and in fear of further attacks. Peningkatan eskalasi konflik membuat Indonesia menggalang dukungan negara anggota PBB untuk menyerukan perlindungan yang lebih kuat bagi pasukan penjaga perdamaian di Lebanon. Pasukan PBB seringkali terjebak di tengah konflik bersenjata, termasuk serangan yang menewaskan 3 anggota TNI saat bertugas dalam misi perdamaian UNIFIL. Indonesia menegaskan pihak yang bertanggung jawab harus segera diadili. Indonesia mendapat dukungan dari puluhan negara anggota PBB lain yang mendesak jaminan keamanan penuh bagi para prajurit yang bertugas. We condemn in the strongest terms the persistent attacks against UNIFIL, including the latest grave attacks which cost the lives of 3 Indonesian peacekeepers and injured several other peacekeepers from France, Ghana, Indonesia, Nepal, and Poland. We also firmly condemn the unacceptable aggressive behavior towards UNIFIL personnel and leadership recently observed. We recall that peacekeepers must never be the target of attack, and that attacks on them are prohibited while they enjoy protection under international law and relevant UN Security Council resolutions and may constitute a war crime. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.